Nah, Visi Bawaslu Provinsi Papua yang kami kemas dalam akronim PASTI tadi bisa mempercepat pencapaian visi Bawaslu iya, Bawaslu. secara nasional kelembagaan. Sangat jarang literasi kepemiluan terkait isu-isu kepapuaan yang dibuat oleh orang di Papua. Paralegal pemilu ini kan orang-orang yang punya kemampuan hukum yang membantu, sehingga alasan klasik bahwa ini tidak memenuhi syarat formil dan syarat material di Bawaslu misalnya nggak ada lagi. Kami juga tidak henti-henti meminta tolong kepada publik untuk mengawasi Bawaslu. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Yonas Ranambua dalam podcast Bawaslu Papua. Bawaslu Papua pasti profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Sahabat Bawaslu, kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya sudah ditemani narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Bapak Hardin Halidin. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, makasih Bang. Ya. Bang Hardin, Pak Hardin, kemarin dilantik tanggal berapa sih, Pak? 1 Juli 2023, itu pas pelantikan untuk posisi di Bawaslu Provinsi Papua. Sebelumnya Pak Hardin ini kalau nggak salah di Bawaslu Kota Jayapura ya? Persis, saya di Bawaslu Kota Jayapura per 2018-2023. Tetapi 1 Juli sudah tinggal 1 bulan masa jabatan di Bawaslu Kota Jayapura. Kemudian ditugaskan untuk di Bawaslu Provinsi Papua. Oke. Kian Bang. Berarti di Bawaslu Kota Jayapura ini 1 periode, kemudian ya naik 1 tingkatan ke Bawaslu Provinsi. Begitu. Iya. Begitu. Anyway, Pak Hardin, sebelum terjun ke dunia Bawaslu, sebelumnya Bapak bergerak di dunia apa sih? Di bidang apa? LSM kah atau jurnalis kah atau apa? Iya, saya selesai kuliah tahun 2000 dan setelah itu langsung terjun di LSM. 11 tahun dengan LSM HAM, kemudian 7 tahun sampai 2018 itu kami kemudian membentuk LSM baru, LSM sendiri, fokusnya di interfaith, isu-isu antaragama dan keberagaman. Sampai kemudian di 2018 memutuskan untuk mencoba ikut seleksi di Bawaslu Kota, dan puji Tuhan itu ada amanah yang diberikan oleh Tuhan tapi juga oleh bangsa dan negara ini. Per tanggal 15 Agustus 2018 dilantik menjadi anggota Bawaslu Kota Jayapura. Itu pertama kalinya saya bersentuhan dengan dunia penyelenggaraan pemilu. Walaupun sebetulnya di LSM juga kami juga terlibat dalam isu-isu kepemiluan, hanya dari luar menjadi pemantau atau seperti pengawasan partisipatif mungkin modelnya kalau di Bawaslu itu. Nah, sahabat Bawaslu, kalau kita mendengar latar belakang daripada Pak Hardin ini, tentunya kita sudah tidak ragukan lagi pengalaman beliau di dalam dunia kepemiluan, sahabat Bawaslu. Jadi pernah jadi LSM yang tentunya juga pernah mengangkat isu-isu terkait masalah kepemiluan. Kemudian 2018 masuk sebagai anggota Bawaslu Kota Jayapura, dan di 2023 beliau lagi ditugaskan oleh negara menjadi ketua Bawaslu Provinsi Papua periode 2023 sampai 2028. Nah, Pak Hardin, sekarang kan udah Bawaslu Papua nih. Tentunya Bawaslu Papua ini kan punya visi dan misi. Nah, dari Bawaslu Papua, visi dan misi dari Bawaslu Papua itu sendiri sih kira-kira apa, Pak Hardin? Sebelumnya mungkin saya mau perjelas soal diamanahkan jadi ketua oleh negara itu.
sebetulnya kan tidak ada seleksi menjadi ketua Bawaslu, Iya. tetapi menjadi anggota Bawaslu. Anggota Bawaslu. Tugas penugasan sebagai ketua itu adalah diberikan oleh teman-teman melalui pleno. Iya. Mungkin itu yang sedikit saya clearkan dulu. Artinya Jadi, Pak Hardin jadi ketua Bawaslu ini merupakan pleno dari 4 teman komisioner yang lain seperti itu. Betul. Dipercayakan untuk menjadi ketua Bawaslu Papua. Pleno menugaskan kepada saya. Hasil pleno itu menugaskan kepada saya sebagai ketua Bawaslu Provinsi Papua. Kurang lebih begitu. Siap. Kembali ke visi ya. Ya. Nah, terkait dengan visi, kami kemudian kan masing-masing orang itu punya visi itu. Waktu kami seleksi itu kan masing-masing kan dimintai visi misinya seperti apa. Kemudian setelah kami dilantik dan pleno pertama pemilihan ketua dan divisi, mesti harus ada penyamaan persepsi dulu terkait mau ngapain di Bawaslu Papua. Masing-masing punya visi, masing-masing punya misi, mesti ada kolaborasi tentunya di dalamnya dengan 4 teman komisioner Bawaslu Provinsi Papua. Karena itu kemudian kami menyepakati satu visi yang kami sebut itu sebagai Bawaslu Papua Pasti. Ya. Pasti itu sesungguhnya akronim dari profesional, akuntabel, sinergi, transparan tetapi juga inovatif. Ya. Nah, kami harapkan memang ada yang tadinya profesional itu memang betul secara internal ke dalam, kemudian bayangan kami profesionalitas itu menjadi ruh dari segala macam proses pengawasan pemilu nantinya di Provinsi Papua. Nah, kemudian ada akuntabel, kita mau juga itu bahwa bisa bertanggung jawab segala macam itu. Ada sinergi yang kuat juga dengan segala macam stakeholder secara eksternal. Tetapi secara internal juga tentu kita butuh sebuah gerakan bersama di antara teman-teman Bawaslu, baik itu di Bawaslu Provinsi dengan segala macam divisi, tapi juga dengan teman-teman yang banyak, juga dengan teman-teman di kabupaten kota. Nah, itu sinergi yang kita harapkan, dan juga kita membayangkan proses pengawasan, proses pengelolaan kelembagaan itu harus transparan. Dan yang terakhir yang inovatif ya. Nah, inovatif ini tuntutan zaman. Memang kita tidak bisa bekerja bisnis as usual hanya sekedar saja, tetapi kita butuh inovasi yang sekiranya itu bisa lebih memperkuat, tetapi juga bisa menerjemahkan isu-isu pengawasan partisipatif itu ke berbagai lini dengan lebih inovatif. Itu Bang. Artinya Bawaslu itu nggak boleh terlalu monoton lah ya. Tidak boleh. Artinya sehingga ada inovasi tadi yang mungkin dimunculkan oleh Bawaslu itu sendiri. Setuju. Nah, tadi Bawaslu Pasti ini boleh dong kita jadikan tagline-nya Bawaslu Papua. Walaupun memang secara nasional kan sudah ada tagline itu. Apa tuh tagline nasionalnya Pak Hardin tuh? Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, visi Bawaslu Provinsi Papua yang kami kemas dalam akronim Pasti tadi tidak juga bermaksud untuk mengubah visi kelembagaan Bawaslunya. Tetapi kita harapkan bahwa visi yang tadi kita sebut dengan Pasti tadi itu bisa mengakselerasi capaian, bisa mempercepat pencapaian visi Bawaslu, secara nasional kelembagaan. Artinya tidak bersinggungan, tidak kemudian berseberangan. Tidak boleh dikatakan menjadi turunan daripada Bawaslu itu sendiri, mungkin diakselerasi oleh Bawaslu Papua itu sendiri. Persis. Jadi Pak Hardin, nah Bapak sekarang ini kan udah menjadi ketua Bawaslu Papua. Kira-kira untuk program kerjanya sendiri Bawaslu Papua untuk 5 tahun ini kira-kira gimana sih? Itu kira-kira metodenya seperti apa, dan yang susun itu kayak gimana sih programnya itu? Nah, turunan visi itu kemudian memang kita terjemahkan menjadi misi, dan masing-masing misi itu diterjemahkan lagi menjadi program dan sejumlah kegiatan. Itu kita sudah diskusikan, dan memang kalau tahapan
pas lagi tahapan pemilu tentu titik beratnya itu lebih pada pengawasan tahapan, tetapi tentu di dalamnya ada sinergitas, ada inovatif, ada transparansi, ada akuntabilitas, dan tentu juga profesional. Nah, di masa setelah pemilu misalnya, tahapan pemilu yang panjang itu, kita mencoba membangun kesadaran demokrasi yang lebih luas dengan melibatkan kelompok-kelompok civil society, bukan hanya penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, tetapi juga partai politik mestinya juga dilibatkan dalam proses pengawasan ini, karena mereka juga bagian dari stakeholder utama pemilu sebagai peserta pemilu. Tapi juga misalnya dunia kampus itu secara kelembagaan, ada mahasiswa di situ, ada dosen di situ. Kemudian juga dunia kepemudaan dan kemahasiswaan, ada BEM-nya, ada OKP-nya. Tapi juga kelompok-kelompok keagamaan. Kami kemarin juga ketemu dengan semacam FKUB-nya kah, atau masing-masing organisasi keagamaannya ini? Masing-masing organisasi keagamaan di satu sisi. Itu memang misalnya kemarin kami jumpa dengan Bapak Ibu di pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua. Kami sadar bahwa salah satu gereja terbesar dan tertua di Papua itu kan GKI. Dan karena itu bagi kami mereka mitra yang sangat strategis untuk mengimplementasikan, mendorong kebijakan-kebijakan terkait dengan proses pengawasan pemilu, apalagi yang sifatnya partisipatif. Kemudian kami tentu juga tidak akan juga misalnya melupakan teman-teman Katolik. Kami juga sudah sedang meminta waktu untuk jumpa dengan pihak keuskupan, juga dengan misalnya kelompok Islam itu memang lebih misalnya MUI, tetapi juga kami mau yang lebih bersentuhan langsung dengan grassroots, misalnya Dewan Masjid Indonesia. Karena Dewan Masjid Indonesia itu kan langsung ke masjid-masjid, jamaahnya gitu ya. Betul, ke jamaah itu langsung. Itu yang coba kita gagas dari sisi, ya tentunya juga teman-teman di komunitas Hindu, Buddha, yang lintas agama lah ya, lintas agama. Pengalaman saya ketika masih di LSM itu juga bisa memudahkan saya dalam hal membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok itu. Itu di klaster organisasi keagamaannya. Nah, FKUB mungkin bisa dikasih masuk juga di dalamnya. Kemarin juga kami jumpa dengan sekretaris FKUB, kalau saya tidak salah, Provinsi Papua. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa dalam bulan ini atau bulan depan itu akan ada musyawarah nasional, itu kegiatan nasional FKUB yang akan dilakukan di sini, dan kita juga diminta partisipasi di dalamnya. Seperti itu. Nah, di segmen yang lain tadi, segmen perguruan tinggi, kami sudah ketemu dengan UNIAP, Universitas Yapis, sedang juga gagas perjumpaan dengan UNCEN, Universitas Muhammadiyah Papua. Pastinya juga dengan universitas yang lain, misalnya IAIN juga, ada bahkan Mandiri, ada STOG, betul, USTJ ya. Ini klaster komunitas perguruan tinggi yang punya banyak sumber daya, yang sayang selama ini belum pernah diajak sama-sama untuk memikirkan gitu ya. Iya, belum pernah kita. Kecuali waktu saya masih di Bawaslu Kota Jayapura. Nah, di Provinsi Papua memang ini sesuatu yang menjadi tantangan bagi kita untuk kemudian kita melibatkan komunitas itu. Bahkan di IAIN kabarnya itu akan ada mata kuliah tertentu yang di dalamnya itu sudah itu mata kuliahnya Bawaslu, katanya, biar Bawaslu yang ampuh. Dosen-dosennya ini dari Bawaslu ya Pak Rin, begitu? Atau bagaimana?
ini komunikasinya masih per telepon, Oke. tapi bagaimanapun juga mestinya memang didasari di atas perjanjian kerjasama. MOU gitu. Sehingga iya MOU, tetapi juga tidak mesti hanya sebatas pemberian kuliah atau mengampu mata kuliah tertentu. Kita mau di dunia pendidikan terutama perguruan tinggi itu boleh mengambil peran yang lebih banyak, tidak hanya sekedar di situ. Ini kaitannya dengan inovasi sesungguhnya, Bang Yonas. Iya. Pak Harin, sebelum kita lanjutkan, silakan diminum dulu, Pak. Baik, makasih banyak, Bang Yonas. Luar biasa kopinya, Bang. Ini kopi Bawaslu, Bang ya? Kopi Bawaslu. Luar biasa. Ini aja udah mereknya udah Bawaslu ini. Jadi, Pak Harin, kita lanjut. Tadi udah beberapa hal yang udah disampaikan, inovasi-inovasi yang disampaikan oleh Pak Ketua sendiri. Saya melihat apa sih yang menjadi trigger pemacu daripada sehingga muncul ide-ide seperti itu? Apa yang memacu Bawaslu untuk kira-kira menggandeng ini tadi apa namanya nih universitas tadi dan OKP maupun dari segi lintas keagamaan, dari kemasyarakatan dan universitas itu tadi, Pak Din? Saya pikir itu kan apa namanya terjemahan atas tugas-tugas kita sesungguhnya, Bang Yonas. Itu didasari bahwa secara sumber daya manusia kita kan tidak banyak, tidak bisa mengcover semua tahapan, baik baik tahapan, tetapi juga luas area kita, ditambah juga dengan kualitas dugaan pelanggaran yang begitu mungkin masif berkembang, masif, tapi juga cepat berkembang. Nah, karena itu kesadaran itu di satu sisi. Tetapi kerja-kerja pembangunan demokrasi, peningkatan kualitas kepemiluan kita itu adalah kerja panjang yang mesti diadvokasi bersama-sama. Tidak bisa kita kerja itu hanya pada saat mau pemilu. Iya, benar. Nah, ini yang kalau kita mau masukkan misalnya ini jangka pendek, ini jangka panjang, itu gampang, itu mudah dipilahnya. Berarti Bawaslu ada program jangka pendek dan jangka panjang ya, seperti itu ya? Tentu. Misalnya 1 tahun pertama ini karena kita mau menjelang pemilu, itu engaging kelompok-kelompok civil society untuk membantu kita dalam proses pengawasan partisipatif itu menjadi hal yang paling penting untuk kita lakukan dalam waktu dekat ini. Tetapi untuk itu kalau hanya sekedar melakukan pengawasan partisipatif tahapan pemilu aja. Tetapi tantangan yang lebih besarnya adalah bagaimana membangun demokrasi yang lebih kuat, yang lebih membumi di masyarakat. Tentunya itu butuh kerja panjang, advokasinya melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah tentunya kampus, kelembagaan, secara kelembagaan, ada mahasiswa, ada ormas-ormas keagamaan, ada OKP di dalamnya, ada kelompok-kelompok perempuan, bahkan masyarakat adat, juga masyarakat adat. Selain itu juga bahkan kami mesti juga mendorong pelibatan teman-teman komunitas disabel. Disabilitas. Kalau teman-teman disabilitas. Dengan teman-teman disabilitas kita sudah 1 kali audiensi dengan PPUA disabilitas, kemudian mesti juga ketemu dengan teman-teman di PPDI, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia. Untuk isu-isu seperti ini. Itu Bang Yonas, kalau ditanya apa yang melatari, yaitu kerja panjang itu memang butuh banyak pihak yang bekerja. Artinya saya melihat bahwa upaya seperti ini yang menjadi trigger tadi merupakan double effort, upaya ganda daripada Bawaslu untuk memudahkan kinerja Bawaslu sebenarnya, dalam artinya melibatkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Karena kita sadar betul bahwa Bawaslu itu dari segi personil tadi yang sesuai Bapak sampaikan itu kan terbatas. Sehingga kemudian upaya Bawaslu dalam melibatkan masyarakat luas itu penting seperti itu. Setuju. Memang bahkan sesungguhnya keberadaan Bawaslu secara lembaga itu tidak perlu ada. Jika kemudian nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kejujuran, keadilan itu sudah ada tertanam di masyarakat kita, sehingga untuk apa tidak dibutuhkan lagi Bawaslu. Ingat pemilu 1955 ketika kita pertama kali melaksanakan pemilu itu diakui sebagai satu proses pemilu yang sangat jujur. Nggak ada pilkada, nggak ada Bawaslu.
Tidak hanya ada waktu itu lembaga penyelenggara pemilunya semacam KPU, bukan KPU namanya. Kemudian proses berkembang, ada dugaan pelanggaran, ada dugaan manipulatif, ada muncullah itu Bawaslu, penyelenggara sebagai pengawas pemilunya. Nah, artinya kalau kemudian nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai demokrasi yang lebih baik dan lebih kuat tadi ada di masyarakat, Bawaslu nggak perlu ada. Tapi anyway Pak Ardin, apakah merupakan hal seperti itu merupakan tanggung jawab moral terhadap warga negara dalam hal mensukseskan pengawasan pemilu itu sendiri? Artinya kalau umpamanya diatur dalam undang-undang, setiap warga negara kan mempunyai tanggung jawab moral nih. Bukan hanya tugasnya Bawaslu, tetapi mungkin masyarakat luas penting untuk kita gandeng sama-sama nih untuk mensukseskan pemilu nih. Betul. Ya. Nah, sebetulnya kan yang kita lakukan yang pertama itu memang penugasan oleh Undang-Undang 7 untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Dan karena itu kegiatan-kegiatan yang tadi kita singgung, beberapa hal yang kita diskusikan di awal tadi itu adalah upaya untuk yang itu tadi, menguatkan kapasitas masyarakat dalam hal bagaimana kita bersama-sama mengembangkan demokrasi yang lebih sehat dan lebih jujur, berkeadilan, seperti itu. Oke, tadi kan kita sudah bicara terkait masalah inovasi yang mungkin bersentuhan langsung dengan pihak luar nih. Nah, kira-kira di Bawaslu sendiri, khusus internal, ada nggak inovasi yang mungkin dimunculkan oleh pimpinan Bawaslu yang sekarang ini nih? Misalnya untuk peningkatan kapasitasnya terhadap sekretariat atau mungkin terhadap penyelenggara ke bawah. Apakah ada inovasi yang mungkin dimunculkan oleh Bawaslu Papua itu sendiri, Pak Harin? Hal yang selalu menjadi pergumulan saya sesungguhnya ketika data yang begitu banyak ada di kita, yang kita kelola, yang kita miliki, itu hanya sekedar data. Yang selama ini tidak pernah dibunyikan. Selama ini tidak pernah menjadi sesuatu yang mencerahkan, selama ini tidak pernah menjadi sesuatu yang mengedukasi publik dalam konteks kepemiluan dan pengawasan partisipatif. Nah, karena itu mestinya teman-teman Bawaslu, baik di tingkat kota maupun kabupaten, juga di tingkat provinsi, tentu di dalamnya itu ada kesekretariatan, staf, dan segala macamnya, mesti memiliki sebuah tanggung jawab bagaimana kemudian menjadikan data itu, data yang kita miliki menjadi suatu produk, menjadi satu narasi kepemiluan yang mencerdaskan, menjadi satu literasi yang kemudian menyehatkan iklim demokrasi di Papua. Bang Yonas tahu selama ini sangat jarang untuk tidak menyebut sama sekali tidak ada literasi kepemiluan yang terkait kepapuaan, terkait isu-isu kepapuaan dalam konteks pemilu yang dibuat oleh orang di Papua. Biasanya isu-isu literasi pemilu, literasi demokrasi terkait kepapuaan, atau misalnya yang kita dapatkan di buku-buku di selama ini, itu literasi kepemiluan yang sifatnya nasional, ditulis orang juga yang kita tidak tahu, sangat jarang atau bahkan sama sekali tidak ada. Nah, karena itu bagian juga dari tanggung jawab kita bagaimana mengembangkan. Kalau kita mau bicara soal peningkatan demokrasi, kepemiluan, pengawasan partisipatif di Papua, tentu juga mestinya diselingi juga diperkuat juga dengan tulisan-tulisan, publikasi-publikasi, buku untuk memperkaya literasi demokrasi di Papua yang kontekstual, tentunya ditulis oleh orang-orang di Papua. Bayangan saya, mestinya teman-teman Bawaslu bertanggung jawab untuk itu. Nah, karena itu salah satu hal yang sudah kita canangkan adalah bagaimana setiap kita memiliki kapasitas, tidak hanya kapasitas teknis kepemiluan dan pengawasannya, tetapi juga kapasitas bagaimana membuat tulisan, bagaimana membunyikan data-data yang kita miliki, bagaimana kita memastikan data-data yang selama bertahun-tahun ini kita punya hanya ada dalam gudang, hanya ada dalam lemari-lemari, itu berbunyi. Itu menjadi satu
hal yang mencerdaskan, hal yang mengedukasi publik. Itu Bang. Wah, menarik sekali nih Pak Hardin. Artinya ini menjadi suatu hope, harapan daripada Bawaslu itu sendiri untuk bagaimana hasil-hasil pengawasan, misalnya data-data yang ada di Bawaslu itu dijadikan sebuah semacam buku begitu ya Pak Hardin ya. Nah, untuk implementasinya sendiri Pak Hardin kira-kira gimana nih? Artinya yang berkontribusi di dalam itu apakah pihak sekretariatnya atau mungkin dari pihak dari luar atau di internal Bawaslu sendiri yang akan memunculkan itu. Nah, implementasi ke depannya kira-kira Ada gimana? kolaborasi tentunya Bang Iya. Yonas. Setelah kita menetapkan visi yang salah satunya itu adalah profesional, turunannya sesungguhnya lebih pada yang tadi. Kami sadar setelah kami ke dalam melihat situasi kita, rupanya kita butuh banyak upaya untuk sampai di titik itu. Nah, setelah kami diskusi, refleksi teman-teman, evaluasi gerakan selama kita berapa tahun di Bawaslu Provinsi Papua, rupanya teman-teman itu masih butuh dukungan, misalnya dalam konteks bagaimana membuat tulisan yang baik, yang bisa dibaca enak, tidak mesti ilmiah sangat jurnal atau misalnya sangat skripsi atau misalnya tesis, tidak seperti itu, tetapi tulisan-tulisan populer yang mudah dibaca, mudah dicerna mudah dipahami juga oleh publik tentunya. Untuk itu kita butuh dukungan teman-teman eksternal ini. Dunia kampus salah satunya, bayangan saya bisa akademisi mengisi kekosongan itu. Nah, sehingga teman-teman itu hanya memiliki kemampuan menulis. Siapa yang bantu teman-teman dunia kampus yang tadinya kita mintakan tolong untuk masuk dalam satu kerjasama yang agak panjang. Ini bagian dari kerjasama program kerja jangka panjang. Nah, bayangan kita kan tahun depan itu minimal ada 2-3 buku yang muncul, yang penulisnya itu teman-teman staf. Luar biasa. Yang penulisnya itu teman-teman Bawaslu Papua, di provinsi, Bawaslu di kabupaten kota di provinsi Papua. Itu sesungguhnya Bang Yonas. Dan itu butuh tantangan. Kita tahu menulis itu juga tidak mudah. Tidak mudah, ya. Itu juga butuh ya kita butuh tantangan. Tetapi bagi saya sebaiknya dicoba. Kita coba, dan daripada kita mengutuk terus kegelapan tapi tidak ada satupun yang mencoba menyalakan lilin. Nah, yang paling penting memang kita mencari orang yang memulai untuk menyalakan lilin. Ya, ibarat pepatah itu ala biasa karena sudah terbiasa gitu kan ya. Kalau tidak pernah dicoba bagaimana? Pak Rin, saya juga sempat mendengar di Bawaslu Papua ini ada semacam program atau apa ya? Program Jumat Belajar atau apa sih? Ya, sempat dengar-dengar tuh Pak Rin. Itu dikemasnya dalam bentuk Jumat Belajar. Ini hanya nama sesungguhnya Bang Yonas, tetapi ini hanya kemasan bagaimana kemudian setiap Jumat itu digunakan untuk belajar bersama, tumbuh bersama. Salah satunya diisi dengan yang tadi. Belajar bukan hanya peningkatan kapasitas dalam konteks kemampuan teknis kepemiluan dan pengawasan, tetapi juga yang tadi soft skill, menulis, bagaimana public speaking. Itu mimpi Bang, mimpi yang saat ini kita sedang uji cobakan pasti banyak catatan nanti di beberapa bulan waktu ke depan kita akan evaluasi lagi dan kita menyesuaikan dengan itu Bang. Ada juga hal lainnya, itu adalah misalnya terkait dengan paralegal pemilu. Paralegal pemilu itu bayangan saya, paralegal pemilu ini diksi yang tidak lazim di Bawaslu. Biasanya ini ada di masyarakat, di bagaimana paralegal hukum itu di zaman saya di LSM juga sering membentuk paralegal ini kan orang-orang yang punya kemampuan hukum, yang membantu walaupun dia tidak sarjana hukum, walaupun dia bukan pengacara, tetapi dia bisa memahami proses hukum di KUHP, di KUHAP, bagaimana berurusan dengan polisi. Nah, isu ini yang sesungguhnya tinggal
hanya mengadopsi dari yang tadi, kemudian kita masukkan dalam isu kepemiluan. Makanya kami menyebutnya paralegal pemilu. Paralegal pemilu. Nah, paralegal pemilu apa pekerjaannya? Ini sesungguhnya berangkat juga dari pengalaman kita selama ini. Misalnya di beberapa kabupaten kota di Provinsi Papua, ada begitu banyak dugaan pelanggaran yang rupanya tidak bisa diselesaikan. Nah, karena itu kita juga butuh publik itu bisa mengakses isu-isu yang tadi, karena sebetulnya ini berangkat dari tagline Bawaslu. Kalau kita mau bicara soal keadilan pemilu, akses pada keadilan pemilunya itu dibuka. Jangan hanya sekedar kita bilang keadilan pemilu, tetapi misalnya pelaporan dugaan pelanggarannya hanya di Bawaslu saja. Tetapi ini kenapa kita tidak terjemahkan ke lapangan? Tidak terjemahkan, kita tidak menyimpan paralegal, kita tidak menyimpan posko-posko pengaduan itu langsung di publik, langsung di masyarakat. Apa yang mau kita lakukan, Bang Yonas? Kita punya teman-teman OKP Cipayung yang sesungguhnya secara pengetahuan itu sudah sangat cukup untuk membuat itu dalam konteks bagaimana dia beradaptasi dengan masyarakat. Tetapi ke teman-teman ini tinggal dikasih pengetahuan hukum kepemiluannya. Misalnya bagaimana jika ada masyarakat yang hendak bertanya, ini saya mau melaporkan satu dugaan pelanggaran pemilu tapi saya tidak tahu di mana. Saya bingung kira-kira ini bagaimana. Saya bingung ini mau lapor ke mana dan apa yang saya siapkan, apa yang harus saya sampaikan, bagaimana itu menuliskannya. Teman-teman ini boleh membantu kesulitan publik tadi, sehingga alasan klasik bahwa ini tidak memenuhi syarat formil, tidak ada syarat lagi seperti material itu. Di Bawaslu misalnya nggak ada lagi. Nah, teman-teman paralegal pemilu yang saya bayangan kami itu ada dalam teman-teman kelompok Cipayung, HMI, GMKI, PMKRI, GMNI, dan PMI itu bisa mengisi kekosongan tadi. Jadi ini sebetulnya Bang Yonas, ini sebetulnya hanya merajut saja. Kita punya banyak sumber daya di luar sana, hanya selama ini mungkin itu belum diajak sama-sama. Termasuk sesungguhnya dunia LSM, Bang Yonas. Itu juga mesti dilibatkan dalam konteks ini. Seperti itu, Bang Yonas. Ini konteksnya itu keadilan pemilu. Bagaimana kita bicara keadilan pemilu? Kalau akses to electoral justice-nya itu tidak dibuka. Nah, kita mau membuka akses to electoral justice-nya tadi lebih luas, sehingga pemenuhan keadilan pemilunya itu lebih terasa, lebih mengenal, lebih baik, lebih tercapai paling tidak seperti itu. Tentunya kita tidak mengabaikan upaya-upaya pencegahan. Kalau pencegahannya kuat kan sesungguhnya tidak perlu ada itu. Nggak akan ada penanganan pelanggaran, tidak akan ada laporan dugaan pelanggaran. Karena kita mesti memperkuat di pencegahannya. Nah, tadi kita udah bicara masalah visi misi, udah bisa bicara masalah program, udah bicara masalah inovasi yang akan dilakukan di Bawaslu. Terakhir nih, Pak Hardin, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, kembali lagi ke masalah hope, harapan selain yang tadi itu, ada harapan lain nggak yang mungkin diharapkan oleh Bawaslu di periode kali ini itu seperti apa? Entah itu untuk masyarakatnya, untuk internalnya sendiri, dan untuk semua inilah stakeholder yang mungkin tadi pernah disampaikan di depan itu. Saya yang pertama tentu bagaimana membenahi internal. Pembenahan internal yang tadi kita harapkan ada yang tadi kesadaran juga dari teman-teman di internal untuk bagaimana penguatan kapasitas, ada kesadaran untuk secara mandiri juga belajar, terus belajar. Jangan isu-isu pengawasan pemilu satu teman dengan teman yang lain berbeda pendapat, itu tidak boleh lagi. Karena itu kita butuh ruang-ruang untuk belajar bersama, tumbuh bersama, sehingga memahami satu isu kepemiluan sama dengan yang lain. Bahwa ada diskusi-diskusi yang muncul perdebatan-perdebatan di dalamnya, tidak apa-apa. Itu bagian dari upaya pencerahan sesungguhnya, upaya belajar kita. Tetapi ketika dapat konklusinya, oke, kita sepakat dengan pemahaman yang itu, sehingga keluarnya itu kita semua teman-teman punya pemahaman yang satu pemahaman begitu.
Karena Nah, artinya kan ini kan satu pintu nih, nama satu Bawaslu pintu. kan keluar begini kan Hmm. tiba-tiba beda pendapat, ini kan agak aneh Betul. juga kan. Selama ini Iya. mungkin selama ini ruang-ruang itu jarang Iya. di ini, sehingga besok dalam bayangan kami diskusi bersama, diskusi-diskusi yang tidak formal, yang tidak kaku, yang hanya bisa lesehan. Kita punya tempat Menarik itu sekali. di lantai 4 yang bisa kita gunakan untuk ngopi sore misalnya, sambil menikmati sunset. Kan bisa lihat sunset dari atas itu. Di lantai 4 Lantai ya. 4 di apa namanya? Di balkon kah apakah di atas tuh? Iya, Iya. di floor top Iya. atas, top floornya. Kita bisa simpan dispenser di situ, gula, kopi, teh, sambil diskusi. merokok, beli gorengan, kan begitu mestinya. Diskusi hal-hal seperti ini. Nah, tapi kepada publik di Provinsi Papua misalnya, lembaga-lembaga dunia pendidikan, itu kami mohon sekali juga ada kerjasama untuk bagaimana kita mendorong proses tumbuh kembangnya iklim demokrasi di Papua ini itu menjadi terus bagus dan berkembang baik. Pada juga kelompok-kelompok civil society yang lain, teman-teman LSM, teman-teman mahasiswa, OKP tentunya. Bahkan ormas-ormas paguyuban itu hal yang juga tidak boleh kita abaikan di dalam proses di Papua ini kan ini. banyak sekali paguyuban ini kan. Karena hampir semua suku mungkin ada di Papua ya. Ada di Papua. Artinya miniaturnya Indonesia ini ada di Indonesia Papua. itu ada di Papua. Ya. Dan karena itu dalam konteks juga menjaga politisasi identitas, pelibatan paguyuban, dewan adat, LMA itu adalah keharusan dan tidak bisa ditunggu menurut saya. Harus secepatnya dilakukan. PR-nya Bawaslu nih banyak juga ke depannya nih kan. Panjang lumayan. ini. Ini kita belum bicara juga dengan teman level pemerintahan, level macam-macam itulah. Tapi luar biasa Pak Hardin, artinya baru hampir jalan 3 bulan ya, mau sejak dilantik dari Juli kan, Juli Agustus ini udah sekitar 3 bulan. 3 bulan. Artinya kalau kita melihat banyak inovasi seperti ini, terutama tadi di pihak internal itu, sepertinya hal itu yang ditunggu-tunggu oleh pihak sekretariat misalnya, yang tadi itu dari teman-teman staf misalnya yang akan di sini untuk peningkatan kapasitasnya itu, karena mungkin sebelum-sebelumnya mungkin beda konsep kali ya. Beda pendekatan. Ya, beda pendekatan. Bisa beda konsep, beda mekanisme, pasti ada. Teman-teman pimpinan Bawaslu Provinsi Papua periode sebelumnya juga meninggalkan legasi yang tidak sedikit, banyak. Salah satunya podcast ini. Saya pikir tidak banyak Bawaslu Provinsi di Indonesia yang punya podcast segagah ini. Seperti podcast Bawaslu Provinsi Papua. Saya selaku orang yang baru bergabung di Provinsi Papua bersyukur sekali. Udah punya sarana seperti ini. Iya, kita punya sarana yang luar biasa seperti ini. Ini kan kita tinggal mengisinya, menjaganya, dan mengisinya dengan konten-konten yang mengedukasi, mencerahkan, menguatkan publik. Itu. Ini salah satu legasi yang terima kasih sekali buat pimpinan sebelumnya. Siap, terima kasih Pak Hardin, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Bawaslu tadi, banyak inovasi yang akan dilakukan ke depannya. Tentunya publik kan akan menanti nih kinerja-kinerja Bawaslu ke depannya. Satu hal lagi Bang Yonas, izin. Kami juga tidak henti-henti meminta tolong kepada publik, baik secara individu maupun kelembagaan, untuk mengawasi Bawaslu. Sampaikan kritik, sampaikan saran, sampaikan hal-hal yang sifatnya membangun. Itu langsung kepada Bawaslu. Awasi Bawaslu itu sama dengan sesungguhnya melakukan perbaikan dalam proses peningkatan, penguatan, pengembangan demokrasi di Papua. Karena kalau yang penyelenggara pemilunya saja salah, bagaimana kita mengharapkan proses yang baik? Seperti itu Bang Yonas. Paling terakhir Pak Hardin, sebelum kita akhir ini, sahabat Bawaslu, closing statement. Pengawasan pemilu itu bukan hal yang mudah,
apalagi kalau hanya dilakukan oleh Bawaslu Ansih. Kita butuh dukungan dari banyak pihak, dari banyak stakeholder. Tapi dukungannya bisa dalam bentuk pengawasan partisipatif, bisa dalam bentuk menjadi pemantau. Hal lain yang kita butuhkan dukungan juga adalah mengawasi Bawaslu. Itu juga bagian dari dukungan sesungguhnya, dukungan Sebagai publik pengkritik kepada gitu kan. sebagai Ya. pengkritik itu juga dukungan dalam bentuk yang berbeda. Kami harus melihatnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, bahwa ke depan tahapan pemilu kita akan masuki kampanye per November 2023. Kita butuhkan kedewasaan, bukan hanya peserta pemilu yang harus dimintakan tanggung jawabnya untuk menjaga kedamaian, menjaga suasana pemilu dalam situasi yang tidak mencekam, tetapi juga publik kita harapkan kontribusinya untuk sama-sama menjaga suasana damai di bumi Papua, tetapi juga supaya proses ini berjalan dengan baik. Itu Bang Yonas. Baik, sahabat Bawaslu, tadi sudah disampaikan bahwa Bawaslu sangat membutuhkan partisipasi daripada masyarakat, baik menjadi partisipasi dalam pengawasan maupun juga menjadi pengkritik untuk Bawaslu nih. Bawaslu tidak anti kritik. Masyarakat publik silakan untuk memberikan masukan, saran kepada Bawaslu apabila Bawaslu itu mungkin dinilai lari-lari kiri kah, lari-lari kanan kah, perlu untuk dikritik. Seperti itu sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Jadi jangan ragu-ragu nih untuk kritik Bawaslu. Begitu Pak Ketua ya. Sangat terbuka untuk kritik. Siap. Terima kasih Pak Terima kasih Ketua banyak, Bawaslu, Pak Hardin Halidin udah Sukses menyempatkan waktunya ke sini di Terima tengah kasih kesibukan. Terima kasih. Bapak udah meluangkan waktu untuk menjadi tamu kita di podcast Bawaslu kali ini. Harapannya ini terus berkembang dengan mengundang teman-teman eksternal, kelompok-kelompok kampus, kelompok-kelompok kepemudaan, mahasiswa, LSM, tokoh-tokoh agama, bisa kita menggunakan media ini untuk menyebarluaskan kebaikan tanah ini. Baik, terakhir sahabat Bawaslu, jika sahabat Bawaslu menyukai konten-konten daripada Bawaslu Papua, silakan di like, di subscribe, di komen, dan jangan lupa share ya sahabat Bawaslu, dan jangan lupa untuk tekan bel yang ada di bawah ini supaya update beritanya nih, konten-konten apa lagi yang muncul di Bawaslu Papua nih. Begitu, sekian dari saya, Yonas Radambua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawaslu pasti profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Terima kasih, Bang. Kami pengawas pemilihan umum